Selamat datang di rangkuman kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor muatan pelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS kita akan belajar pada pembelajaran 3 dan 4. Lingkungan manusia terdiri atas 1. Lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat memengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, beberapa tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, antara lain untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, mendapatkan makanan dan mempertahankan hidupnya. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk karena proses alam, atau lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami yang saling berinteraksi. Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antar benda mati dengan makhluk hidup. Selanjutnya, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan, makhluk hidup, dan benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Selanjutnya, daerah yang masih banyak tumbuhannya
cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi atau hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Selanjutnya, interaksi atau hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh bentuk interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Yang pertama, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kedua, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang baik. Selanjutnya, manusia membuat hujan buatan guna menanggulangi akibat kemarau panjang untuk mengantisipasi menurunnya hasil pertanian. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksi dengan lingkungan alam. Contoh bentuk interaksi manusia dengan alam adalah bercocok tanam. Hasil interaksinya dengan lingkungan alam adalah mudah mendapatkan sayuran segar. Selanjutnya, menangkap ikan. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya adalah mendapatkan berbagai jenis ikan. Selanjutnya, bentuk interaksi manusia dengan alamnya adalah memelihara ternak sapi. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya adalah mudah mendapatkan susu dan daging. Selanjutnya, melakukan penghijauan atau menanam pohon. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya adalah tersedia sumber air bersih. Kita dapat menyimpulkan bahwa daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda, sehingga manusia harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam terkadang mengakibatkan hal yang negatif. Berikut ini dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain. 1. Lingkungan alam menjadi rusak. 2. Menyebabkan bencana alam. Yang ketiga, keseimbangan ekosistem terganggu. Berikut ini contoh interaksi manusia dengan alam yang dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun manusia sendiri. Pertama, membuang sampah sembarangan. Kedua, melakukan penebangan pohon secara liar. 3. Melakukan pemburuan liar. Yang keempat, melakukan pembakaran hutan. Coba dijawab pertanyaan berikut. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Tidak. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Karena manusia mendapatkan kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya berasal dari alam. Kemudian, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Yang pertama, petani yang membajak sawahnya.
Kedua, nelayan menangkap ikan di laut. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Pertama, membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Kedua, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Banjir, karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Kemudian tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Selanjutnya, kebakaran hutan karena kecerobohan dan kelalaian manusia. Bentuk kegiatan interaksi dan pengaruh negatifnya yang terjadi, serta usaha untuk perbaikan. Bentuk kegiatan interaksinya adalah perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi, menggunakan pestisida berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian usaha untuk memperbaikinya adalah penggunaan predator atau musuh alami hama tanaman. Selanjutnya, bentuk kegiatan interaksi adalah pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanah. Usahanya untuk perbaikan adalah penggunaan pupuk alami, penggunaan pupuk alam dari kotoran hewan dan humus tanaman. Selanjutnya, peternakan. Pengaruh negatifnya adalah pembuangan limbah kotoran ternak ke sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Usaha untuk perbaikan, limbah kotoran ternak diolah menjadi biogas dan pupuk tanaman. Selanjutnya, perikanan. Pengaruh negatifnya adalah pembuangan limbah perikanan menyebabkan pencemaran. Usaha untuk perbaikan, pengolahan kembali untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Sekian dan terima kasih.